Ya, silakan SD Istri. Halo, shalom Kak Elia. Ya, shalom, silakan. Ini Kak, saya tadi kan buka scroll TikTok, terus ada suatu video FYP, nggak tahu itu seorang pendeta atau apa, dia uh, mengatakan bahwa sekarang kan uh, yang dimaksudkan dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21b itu dinyatakan bahwa Allah memberi dan Allah juga yang mengambil, atau seperti itu. Nah, sekarang banyak dikaitkan tentang kematian gitu Kak, dimana banyak pendeta-pendeta berkhotbah memakai kata-kata itu gitu. Nah, apakah maksud dari ayat ini Allah yang memberi dan Allah yang mengambil? Apakah Allah yang memberi kita kehidupan dan atau Allah juga yang mencabut nyawa kita atau mengambil nyawa kita atau bagaimana Kak? Ya, jadi Bentar Kak, saya mau record ya. Bentar, saya mau record. nanti Bentar kamu ya. lihat di YouTube saya aja. Ini saya post kok. Oh, oke Kak. Nah, em, masalah kamu tanya, Allah yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu ini dikaitkan dengan nyawa. Masalahnya begini, ketika Ayub berkata dalam Ayub 1, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu konteksnya tentang apa? Penderitaannya toh, hartanya, kepemilikannya, berkat yang dia terima. Tuhan yang memberi berkat itu. Bahkan dalam pengkhotbah dikatakan orang dapat menikmati kekayaan itu adalah karunia Tuhan. Ayub itu orang yang sangat kaya, tapi di balik kekayaannya dia juga adalah orang yang sangat saleh. Jadi konteksnya jangan dicampur-campur. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Seakan-akan kalau dikatakan berarti Allah yang memberi kita hidup, tapi Allah yang mengambil kita hidup kembali. Itu akan membuat konotasi negatif mengenai siapa Allah. Karena Allah kita itu nggak pernah membuat Allah itu untuk dimatikan. Kematian manusia itu mutlak karena dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Masa Tuhan memberi kita hidup, menghambusi kita dengan rohnya, kita diberi hidup tapi kita dimatikan. Itu nggak make sense. Tapi kematian itu karena dosa. Tetapi Tuhan tahu kapan waktu kita tiba. Tuhan tahu kapan hidup kita berakhir dan Dia mengizinkan itu. Bukan berarti Tuhan yang menjadi penyebab kematian kita. Makanya kita tidak mengenal istilah Tuhan mencabut nyawa kita. Enggak. Tapi apakah Tuhan pernah melakukan itu kepada beberapa orang? Iya. Tuhan melakukan itu kepada beberapa orang yang dia intervensi menurut kedaulatannya. Kita nggak bisa batasi dia sebagai Allah yang berprovidensi. Tapi secara universal, kematian itu adalah upahnya dosa. Jadi dosalah yang membuat kita mengalami kematian. Sejak mulanya ketika Allah kita itu menciptakan langit dan bumi, itu nggak pernah diciptakan untuk mengalami kematian. Kita diciptakan untuk kekal. Tetapi ketika kita berdosa melalui nenek moyang kita, maka nenek moyang kita itu dihalangi untuk nggak makan pohon kehidupan itu agar dosa mereka tidak kekal. Jadi yang menyebabkan kita mati menderita itu ya dosa. Tuhan gak pernah ciptakan kita untuk mengalami kematian. Tetapi karena semua orang telah berdosa, maka Allah yang Maha Kuasa itu, pengetahuannya, Dia mengetahui kapan kita semuanya akan berakhir. Dan Dia mengizinkan itu. Jadi gak ada orang tuh Tuhan sengaja untuk matikan, cabutkan nyawa kita, tuh gak ada. Waktu kita telah tiba. Dia tahu waktu kita kapan tiba, tapi bukan dia yang menjadi penyebab kapan waktu kita tiba. Gitu loh. Jadi nggak ada cabut nyawa dalam Kristen itu nggak ada. Tapi apakah Tuhan berkuasa atas nyawa? Dia berkuasa. Tapi nggak dia yang cabut nyawa. Dia memberikan nyawa, tetapi kita mati karena dosa-dosa kita. Dosa kita yang membuat kita mengalami kematian. Masalah kita kapan matinya, semuanya pasti mati. Semuanya pasti mati. Dan kematian itu upahnya dosa. Gitu loh. Ya, jadi nggak ada. Yang seperti itu nggak ada. Oke, baik. Jadi kalau menurut Kak Elia nih, kalau misalkan banyak pendeta yang berkhotbah yang memakai nats ini kan. Jadi kalau kalimat ini kira-kira menurut Kak Elia gimana? Kak Elia setuju atau enggak kalau kematian itu Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil nyawa kita? Enggak, enggak.
pengertian mengambil itu apa dulu? Kalau dia mengambil itu mencabuk paksa, saya nggak setuju. Tuhan itu nggak bermain dadu. Tuhan itu nggak berdrama. Jadi dia bernyawa, dia ambil, nggak. Kematian itu karena dosa. Allah itu hidup. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kamu mengatakan Allah yang membuat kamu mati, kamu menghina dia sebagai yang hidup. Nggak ada kematian dari dia yang hidup, itu nggak ada. Dia tidak menghendaki kematian, tapi dosa yang membuat kita mati. Jadi jangan bilang Allah yang cabut nyawa. Jangan bilang Allah yang membuat kamu mati. Nggak ada Tuhan buat kamu mati. Tapi dia mengizinkan kematian itu agar kita apa? Tidak semakin berdosa dan lain-lain. Dia bisa izinkan itu. Atau dia bisa dengan sengaja mematikan orang-orang tertentu demi kasihnya. Misalnya, kan Tuhan Yesus pernah berkata begini, lebih baik tanganmu itu terlempar ke neraka, tanganmu kamu patahkan atau matamu yang berdosa itu kamu cungkil daripada seluruh tubuhmu masuk kepada neraka. Ya kadang Tuhan mengintervensi orang-orang tertentu yang dia kasihi di dalam kedaulatannya untuk mengalami kematian agar dia tidak semakin berdosa. Untuk menyelamatkan jiwanya. Ketika orang itu, ketika dihajar dan ditegur di bumi ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetap tidak bertobat. Makanya orang yang tidak bertobat di dalam Tuhan, itu bisa Tuhan hajar dan tegur. Kalau tak bandel di dalam hajaran dan teguran itu, Tuhan bisa buat dia mati. Akibat apa? Kebebalan hatinya. Tapi secara universal, Tuhan bukan menjadi penyebab kematian. Karena ingat, loh, kok Tuhan bisa matikan orang tertentu? Ya, tapi penyebab kematian itu kan dosa. Dosa-dosamu lah yang membuat Allah mematikan kamu. Agar kamu tidak hidup di dalam dosa itu lagi. Kalau kamu tidak berdosa, Allah tidak mungkin mematikan kamu. Karena tidak ada dosa. Karena tidak ada maut, tidak ada kematian tanpa dosa. Gitu. Jadi ya, Allah bisa mengintervensi orang-orang yang dia kasihi. Tapi secara universal, kematian itu adalah upah dosa. Gitu ya. Baik Kak, ada satu lagi Kak, boleh Kak nanya? Ya, Terakhir. Ini saya mau nanya tentang ketetapan Allah nih Kak. Banyak yang berargumen bahwa segala sesuatu yang baik, sesuatu yang jahat, sakit penyakit, dan semuanya itu dari Allah. Nah, dan ada juga yang mengatakan bahwa yang dari Allah ini hanya hal-hal yang baik. Nah, sementara sakit penyakit, kesengsaraan ini juga dari Allah, kata mereka. Nah, itu bagaimana Kak? Apakah semuanya itu adalah ketetapan Allah walaupun kita mengalami kesakitan, kesengsaraan, sakit penyakit? Ketetapan Allah itu kamu pahami sebagai apa dulu? Kadang banyak orang kebingungan tentang penetapan Allah. Ketetapan itu apa? Kalau kamu memahami ketetapan itu sebagai Tuhan memaksa, Tuhan memprogram, itu nggak benar. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Maka di dalam perizinannya itu dia menetapkan. Jadi penetapan itu apa? Aku dapat sakit penyakit, aku menderita, itu Tuhan yang tetapkan. Ngapain Tuhan tetapkan kamu menderita? Tapi Tuhan izinkan kamu menderita. Untuk apa? Pemurnian. Makanya Rasul Paulus berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukanlah adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kemampuan manusia. Jadi nggak pernah Tuhan rancangkan kita untuk mengalami sakit, mengalami kematian, mengalami susah payah. Dosa-dosa kita yang membuat kita itu menderita. Kuasa dosa yang buat kita menderita. Ya, jadi nggak pernah Tuhan rancangkan yang jahat buat manusia. Jadi ketetapan itu apa dulu? Itu dulu yang harus dipahami. Banyak orang kebingung ketetapan itu apa. Ketetapan itu berarti saya sakit, berarti Tuhan buat saya sakit. Misalnya begini Kak, ada orang yang berpendapat bahwa misalnya saya hari ini misalnya jatuh dari motor, oh itu sudah ketetapan Allah. Misalnya saya misalnya ini jam 11.30 nanti, misalnya saya jatuh dari tangga, itu sudah ketetapan Allah. Orang yang berpendapat bahwa ketetapan Allah yang seperti itu Kak. Enggak.
kamu naik motor, kamu jatuh dari motor, oh itu adalah ketetapan Allah. Yang mau naik motor kamu atau Tuhan? Oh ya, iya iya betul. Yang buat kamu naik motor itu kamu atau Tuhan? Jadi kalau kamu jatuh dari motor, itu karena keinginanmu naik motor. Saya jatuh dari motor, itu udah ketetapan Tuhan. Ngapain Tuhan buat kamu jatuh dari motor? Wong kamu naik motor itu kamu sendiri kok yang mau. Kamu naik motor kamu sendiri yang mau. Kamu jatuh kamu salahkan Tuhan. Oh itu ketetapan Tuhan. Enggak dong. Makanya kamu punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Makanya kita diadili untuk apa? Atas apa yang kita pilih untuk lakukan. Kalau semuanya Tuhan sudah tetapkan, untuk apa kita diadili atas apa yang Dia tetapkan sendiri? Untuk apa? Oke Kak. Baik Kak. Terima kasih ya Kak